Hai, 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 hai. Ayo belajar bersama. Materi kedua, permainan tradisional dengan alat. Permainan tradisional yang dimainkan dengan bantuan alat juga cukup banyak. Ada yang menggunakan peralatan sederhana seperti pecahan genting, batu kerikil, atau biji kapuk. Ada pula yang peralatannya harus dibuat dengan keterampilan khusus. Misalnya gasing, layang-layang, bola bekel, atau egrang. Berikut ini 5 jenis permainan tradisional yang dimainkan dengan alat. 1. Bola bekel. Permainan tradisional ke-1 adalah bola bekel. Permainan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Memainkan permainan tradisional ini butuh keahlian khusus, karena memainkannya tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa benda harus kamu persiapkan dulu sebelumnya, di antaranya bola bekel. Ada yang berbentuk kecil dan besar, sesuaikan dengan selera kamu. Permainan ini terdiri dari beberapa level. Semakin tinggi level permainan kamu, akan semakin sulit dan menantang. Permainan dimulai dari mengambil satu persatu biji bekel sampai sekaligus 6. 2. Kelereng atau gundu. Permainan tradisional kedua adalah kelereng atau gundu. Kemungkinan anak sekarang tidak banyak yang tahu apa dan bagaimana cara memainkan permainan ini. Kelereng merupakan kaca bening yang berbentuk bulat dan biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Cara mainnya juga cukup mudah, hanya dengan menyentil kelereng yang kita punya dengan target mengenai kelereng lawan. Jika kamu berhasil mengenai kelereng lawan, maka kelereng miliknya jadi milikmu. Permainan ini akan semakin asik jika dimainkan ramai-ramai. Sekarang memang sudah jarang anak-anak yang memainkan permainan tradisional ini. 3. Lompat tali. Permainan tradisional ketiga yaitu lompat tali. Tali yang digunakan untuk bermain biasanya menggunakan karet yang disambung satu persatu sehingga menjadi panjang. Setelah itu, ujung karet diikat dan siap kamu gunakan untuk bermain lompat tali. Permainan ini biasanya dimainkan oleh lebih dari 2 orang dan 2 orang yang akan bertugas memegang tali. Namun, jika tidak ada yang ingin memegang tali, bisa dikaitkan pada tiang atau pohon. Cara bermainnya yaitu tali ditaruh mulai dari paling bawah, lalu lompat, dan seterusnya, sehingga tali sampai ditaruh di atas kepala. 4. Congklak. Congklak sudah dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Congklak dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak, dan papan congklak yang dimainkan memiliki 16 lubang. Permainan ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nanti akan diisi pada lubang papan congklak. Tentukan siapa yang akan jalan duluan dengan sweet atau home pimpa. Yang menang akan mengambil semua biji pada satu lubang dan mengisi lubang papan satu persatu dari kiri ke kanan sampai biji habis, dan ambil lagi biji dari tempat terakhir menaruh biji. Begitu seterusnya sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah yang menang. 5. Egrang. Permainan tradisional kelima yaitu egrang. Tidak mudah untuk memainkan egrang. Perlu usaha berlebih untuk dapat melakukannya. Usaha gigih tanpa pantang menyerah hingga mendapat keseimbangan. Begitu seterusnya, sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak. Egrang adalah tongkat panjang yang bagian tengahnya diberi pembatas. Cara memainkannya yaitu dengan naik ke atas pijakan pada egrang. Jika jatuh, maka pemain akan diberi hukuman. Tapi harus hati-hati ya, jika belum terbiasa. Harus minta bimbingan oleh yang ahli agar mencegah terjadinya
kecelakaan.